Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang selalu saya minta tunjuk dan nasihatnya. Hadirin sekalian, kekasih Allah, dalam pandangan sufistik, alasan Allah menciptakan surga diperuntukkan buat mereka yang membaca dan melaksanakan La ilaha illallah. Allah menciptakan neraka diperuntukkan buat mereka yang menolak La ilaha illallah. Lantas Allah menciptakan bumi diperuntukkan buat kita semua untuk latihan membaca La ilaha illallah. Pelatihnya adalah para nabi dan rasul Allah, dan dalam Islam disebut dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus latihan dan melaksanakan bacaan La ilaha illallah? Karena dakwah Nabi adalah dakwah yang didasarkan pada kalimat teologis yang kita kenal dengan sebutan kalimatun thayyibah atau kalimat yang baik yang disebut dengan La ilaha illallah. La adalah negasi, peniadaan, penolakan. Kita berkata tidak, berkata no, berkata bukan. Kepada siapa? Kepada ilah. Ilah adalah bersifat nakira, sesuatu yang diperkirakan, atau menyembah Tuhan yang mendominasi manusia yang levelnya sama dengan makhluk. Kita harus berkata tidak, kita harus start dari titik zero. Kita start dari titik pengosongan untuk berkata bahwa semua yang ada ini adalah ada yang mengadakan, yaitu Tuhan. Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan yang bersifat ma'rifah, Tuhan yang dikenal. Lalu kita mengatakan La ilaha illa Allah, terkecuali ada namanya afirmasi, pengecualian. Yang kita kecualikan adalah Allah, nama Tuhan yang benar yang bersifat ma'rifah. Dialah sandaran vertikal, dialah tempat kita meminta pertolongan. Justru itu kita hadir di muka bumi ini, kita berkata secara loyal kepada Allah yang disebut dengan monoloyalitas. Monoloyalitas adalah loyalitas hanya kepada Allah, dan itulah yang kita sampaikan di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu pula kami minta pertolongan. Mengapa demikian? Karena kita sudah tekan kontrak. Kita sudah berkata dan berjanji di hadapan Allah sebelum kita terlahir di muka bumi ini. Di saat kita berada pada zaman konsepsi atau zaman zuriyah, kita bilang di hadapan Allah, kita sendiri yang berjanji dan bersumpah. Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Allah bertanya,
apakah kalian hai calon manusia akui apakah aku adalah Tuhanmu? Kita berkata qalu bala. Semua kita mengatakan bahwa kami akui, syahidna, dan kami jadi saksi. Karena kita terperangkap dalam janji itu, maka kehadiran kita di muka bumi ini adalah kita harus memberikan kesempatan pada diri kita untuk menyembah kepada Tuhan tempat kita berjanji. Kita telah berutang kepada Allah, utang jasad, utang kehidupan, kenikmatan yang banyak diberikan oleh Allah kepada kita. Kenikmatan itulah yang harus kita ingat untuk selalu menyambungkan diri dengan Allah, supaya kita tidak dilupakan Allah. Orang yang melupakan Allah, maka mereka tidak pernah membayar hutang-hutang yang telah diberikan Allah terhadap mereka. Harus kita percaya dan yakin, yang namanya manusia yang hidup di dunia ini bukanlah penduduk asli di bumi ini. Penduduk asli di muka bumi ini bukan manusia. Walaupun jasad manusia tercipta dari material tanah, tetapi kita bukan penduduk asli. Penduduk asli di bumi ini adalah hewan dan tumbuhan. Sebelum datangnya manusia, tidak ada kerusakan yang terjadi di hutan rimba. Tidak pernah kita nonton di televisi atau kita baca di berita yang menyampaikan telah terjadi pertikaian antara binatang-binatang buas, harimau, singa, ular, dan binatang buas lainnya memperebutkan lahan di hutan rimba, sehingga pohon-pohon tumbang, hancur berantakan, dan telah terjadi penggondolan hutan. Tak ada. Yang ada setelah datang manusia pendatang yang bukan penduduk asli, datang merambah hutan dengan seenak hati, sehingga hutan menjadi berantakan. Tidak ada kerusakan terumbu karang. Semenjak itu yang hidup adalah biota-biota laut. Di sana ada ikan hiu, lumba-lumba, ikan paus, ikan pogo, ikan sori. Tidak ada kerusakan terumbu karang, walaupun mereka itu hidup di sana. Nanti rusak terumbu karang setelah datang manusia pendatang, yaitu non pribumi yang bernama manusia. Padahal Allah sampaikan, wala tusidu fil ard, jangan engkau melakukan kerusakan di muka bumi. Mengapa? Karena bumi sudah didesain oleh Allah sedemikian rupa, dibangun dengan indah, dibangun dengan konstruk yang baik. Manusia hanya menata, manusia hanya memanfaatkan dan memfungsikan alam ini agar kehidupan tetap berlanjut, agar flora dan fauna juga bisa tenang dan tidak merusak kehidupan manusia dengan jalan melakukan hukum alam karena terjadinya kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Ternyata terbukti manusia pendatang inilah yang merusak alam. Zaharan fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidian nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Ternyata yang rusak bukanlah darat, yang rusak bukan hanya laut, tetapi juga udara, pencemaran udara, dan juga kehidupan sistem sosial yang disebut dengan patologi sosial atau kerusakan sosial. Siapa yang lakukan? Yang lakukan adalah manusia. Di sana sini manusia dengan hawa nafsunya yang tidak memahami bahwa asal usul manusia berasal dari jannah. Kita ini orang dari jannah, dari pulau seberang, bukan dari bumi ini. Dari seberang sana Allah tempatkan kita di muka bumi menjadi khalifah. Seyogianya kita harus ikuti perintah Allah. Wa asin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ternyata di saat kita sampai di muka bumi ini, bukan hanya kita rusak alam, tetapi juga sistem sosial kita rusak.
Di sana ada yang suka membunuh, ada perampokan, ada begal, ada korupsi, ada pencuri, dan ada kegiatan-kegiatan yang merusak alam semesta. Maka bagaimana Allah tidak akan marah terhadap manusia yang melakukan proses kerusakan itu? Karena apa? Seharusnya dia punya pengalaman dari surga. Karena punya pengalaman dari surga, maka di saat dia datang di dunia ini, ia melakukan tindakan sesuai dengan roh-roh surga. Di surga tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Di surga tidak ada kata-kata fitnah. Di surga tidak ada perampokan, pencurian, dan pengerusakan. Yang ada cuma kata-kata salam, salam, dan salam. Tetapi tatkala kita ada di dunia ini, maka bukan salam-salam, tapi celaka, celaka, dan celaka. Karena itu, banyak orang yang jahat yang terpampang di dalam sejarah. Coba kita lihat bagaimana nasib Fir'aun. Fir'aun bukan hanya dia zalim. Fir'aun tidak hanya sebagai raja, tetapi dia mengaku sebagai Tuhan. Lalu kekuatan apa saat ini yang ia miliki setelah ia mangkat dari jabatannya? Setelah ia mati, ternyata dia tinggal mumi yang tidak bisa mampu bergerak. Hari ini kita juga lihat bagaimana nasib Korun, sang konglomerat. Ia mati tertimbun dan tertelan oleh bumi. Sementara kekayaan yang kita miliki tidak seimbang dengan kekayaan Korun, sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Tetapi karena kesombongan dan keangkuhannya, mereka itu terbenam oleh tanah. Dan saat ini memang di ruangan ini kita punya status sosial yang beda, kita punya stratifikasi sosial, punya profesi yang berbeda-beda. Ada yang di sini duduknya, ada yang di depan, di tengah, dan di belakang. Bolehlah, itu namanya rumus dunia. Tetapi di saat kita kembali kepada Allah, posisi kita sama, menjadi pisang molek, akan dibungkus oleh tanah liat. Tidak ada di sana yang bernama raja, tidak ada nama presiden, tidak ada nama menteri. Ketika mati, orang yang hidup berkata, tolong mandikan itu jenazah. Kalau yang mati adalah bupati, orang tidak berkata tolong mandikan itu bupati, tolong mandikan itu gubernur, tapi kita berkata tolong mandikan itu jenazah. Mengapa? Nasib kita akan sama, tidak ada stratifikasi sosial. Lalu siapakah kita? Kita bukan siapa. Di saat di muka bumi ini kita gunakan kata saya, kata kamu, dia, itu semua adalah pinjaman dari Allah yang dalam bahasa Arab disebut dengan domir. Jangan pernah angkuh dengan diri ini, bersikap egois atau egosentris. Egois masih agak bagus, tapi kalau egosentris itu yang paling tidak baik. Artinya memaksa orang lain supaya kita diakui bahwa kita oranglah yang paling hebat di muka bumi ini. Itu namanya egosentris. Kalau saya katakan saya ini tidak punya makna. Yang punya kata saya itu Allah. Allah yang bilang, innani ana Allah. Allah berfirman, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Kalau aku ini adalah Allah, saya Allah, maka kata saya itu kita pinjam dari Allah. Kalau kita pinjam kepada Allah, mengapa kita sombongkan diri di hadapan sesama manusia? Si A, si B, si C, sampai si Z, dia menggunakan kata saya karena ia pinjam kepada Allah. Lalu kata saya itu, ia angkuh dan merasa hebat dibandingkan orang lain. Ada orang yang badannya besar, kekar, lalu mengata-ngatai orang yang badannya kecil. Ia berkata, hei, jangan pernah macam-macam pada saya. Nanti saya patah-patahkan tulangmu. Nanti saya patahkan lehermu. Hei Tuhan, Anda bukan orang yang terkuat di muka bumi ini. Kekuatanmu itu hanya sedikit dari kekuatan yang dimiliki Allah. Engkau pinjam kekuatan Allah,
Sementara manusia yang lemah, yang kamu anggap lemah, dia juga punya kekuatan. Hari ini memang engkau bisa patah-patahkan lehernya karena engkau masih sehat dan masih kuat. Tetapi ingat, di saat besok ada tentara Allah datang menyuntikkan sesuatu pada tubuhmu berupa nyamuk, demam berdarah, maka sore hari keluarlah darah di hidungmu, keluar darah di matamu, di telinga. Datanglah mobil ambulans, ngeong-ngeong, dibawalah kamu di rumah sakit, di IGD. Tiba di IGD, diinfus karena sudah lemah, tidak punya kekuatan lagi. Orang yang tadinya engkau katakan mau patahkan lehernya, datang menjenguk. Assalamualaikum. Tuan, kemarin mau patahkan leherku ya? Iya. Sini sekarang patahkan leherku. Oh tidak. Kemarin itu. Mengapa hari ini dia lemah? Yang mau dipatahkan lehernya menjadi kuat. Lantas siapakah yang dapat menolongmu? Yang menolongmu adalah Allah dengan cara memaafkan kesalahan orang itu. Makanya jangan terlalu merasa gagah, merasa kuat di hadapan orang, karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu dalam bahasa Arab disebut dengan anta. Anta itu juga milik Allah. Kamu hanya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali kamu. Kamu itu adalah Allah. Jadi kamu si B, si C, si D bukan siapa-siapa, tapi sesuatu yang tidak ada lalu Allah adakan. Ketika kita ada lalu Allah tiadakan dalam bentuk mati. Ketika mati maka kamu sudah tak ada. Dia huwa, bukan siapa-siapa, hanya Allah. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia siapa? Hanya Allah. Karena hanya Allah, jangan sombong dan angkuh kepada sesama manusia. Saya beri contoh, maaf. Siapakah yang hebat di ruangan ini? Kalau boleh saya berkata, yang hebat adalah penceramah. Karena didengar ceramahnya, diundang, lalu saya merasa diri hebat. Benarkah saya hebat? Panitia berkata, Ustaz, yang hebat itu saya. Kalau bukan saya yang panggil, Bapak tidak akan pernah bisa ceramah di situ. Lalu jamaah juga bilang, hei panitia, hai Ustaz, yang hebat itu kami. Kalau tidak ada kami, bagaimana acara ini bisa berjalan? Lalu siapa yang hebat? Yang hebat adalah kita semua, dengan porsi tupoksi yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Maka kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Apa hebatnya presiden? Kalau presiden tinggal sendiri di hutan, dia tidak hebat. Dia hebat karena ada orang lain. Apa hebatnya orang yang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain? Jangan Anda merasa saya hebat karena mampu memberi. Kalau bukan saya beri kamu, kau tidak bisa apa-apa. Tuhan, jangan merasa hebat. Yang hebat itu juga yang menerima. Kalau tidak ada yang menerima, bagaimana bisa engkau bisa memberi? Nah, disinilah kita harus pahami dalam kehidupan. Makanya dalam kehidupan dan kematian seperti ini, bolehlah hari ini kita bercerita, tetapi pasti suatu saat suaramu akan hilang. Esok hari akan hilang satu persatu. Hari ini engkau bisa berjalan, besok mungkin sudah tak ada. Ada orang yang angkuh dan sombong dengan harta kekayaannya. Bolehlah engkau perlihatkan harta kekayaanmu lewat YouTube, lewat media sosial. Engkau fotolah semua perhiasanmu itu. Tapi ingat, ketika engkau sakit, perhiasanmu semua dicopot, karena akan diganti dengan perhiasan lain. Bukan lagi anting-anting, bukan lagi kalung, bukan lagi cincin, bukan lagi yang ada di sini. Tetapi perhiasanmu adalah ada yang disebut dengan alat pendeteksi jantung. Perhiasanmu adalah kateter. Perhiasanmu adalah alat infus. Itu perhiasanmu yang ada di rumah sakit. Engkau foto semua perjalananmu di mana-mana. Pergi ke Singapura engkau foto, lalu sampaikan di media sosial. Inilah penampakan di Singapura. Ternyata di Singapura tiang listriknya beda dengan tiang listrik di Indonesia. Bolehlah engkau foto dirimu, engkau selfie. Tapi di saat engkau sakit, maka
Apakah ketika engkau tinggal tulang dan kulit, mau selfie lagi lalu berkata, inilah penampakanku saat ini? Engkau makan di restoran mana saja karena sanggup membelinya, banyak uang, dan engkau tinggal pilih-pilih menu apa saja yang dimasak oleh master chef terkenal di muka bumi ini. Tetapi ketika engkau sakit, masuk rumah sakit, tidak bisa engkau pesan di tempat-tempat yang ternama dan memanggil master chef, sebab master chef rumah sakit adalah pegawai tidak tetap yang dibawakan cuma bubur, telur, sayur bening, dan buah-buahan yang tidak jelas manis atau pahit atau asam. Ketika makan tidak suapi diri sendiri, tetapi disuapi oleh keluarga. Engkau bisa jalan dengan mobilmu yang mewah, tinggal engkau ganti-ganti, tetapi di saat tiba di rumah sakit tidak ada sopir khusus. Yang ada sopirnya adalah dorong-dorong. Tempat engkau berbaring dimasukkan di dalam ruangan. Tempat yang engkau minta dari kamar tertinggi adalah VIP. Tetapi di saat engkau pergi di kamar mandi, tidak gunakan Pajero Fortuner. Yang engkau gunakan adalah kamu dipapah oleh saudara-saudaramu. Disinilah yang harus kita pahami. Jangan merasa bangga terhadap apa yang kita miliki. Karena apa? Semuanya akan hilang berantakan di saat kita masih bisa berbuat baik di hadapan Allah. Yang akan dihitung oleh Allah bukanlah berapa banyak kita habiskan bedak, pons siang, pons malam, pons subuh, pons sore. Bukan itu yang dihitung. Yang dihitung bukan berapa banyak bulu mata palsu yang kita beli. Yang dihitung bukan berapa banyak pakaian RB yang kita beli, lipstick yang kita beli, tetapi yang Allah minta adalah sepertiga saja, yaitu amal kebajikan. Sebab sepertiganya untuk cacing-cacing tanah, yaitu jasa kita, dan sepertiganya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 menit lagi. Dari sinilah harus muncul kesadaran vertikal di hadapan kita. Saat ini kita berhadapan dengan sesama orang yang hidup, memperingati kematian orang yang sudah meninggalkan kita. Besok kita akan gugur satu persatu. Mungkin yang di depan ini yang duluan, atau yang di sana yang duluan. Yang pasti besok, lusa kita akan mendapatkan giliran. Tetapi ingat, bagaimana caranya supaya meninggalnya terakhir? Gampang. Hasil rapat ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara, yang terakhir mati adalah satu Pak Ustaz, yang kedua tukang tahlil dan tukang baca yasin. Karena kalau meninggal duluan, siapa yang mau baca tahlil, baca yasin, dan siapa yang mau tausiah? Itu kesepakatan ulama apa? Jadi kalau mau ingin matinya ke belakang setelah pensiun, jadilah jabatan ustaz. Jabatan ustaz itu sampai meninggal dunia tiada yang ganti. Baru duduknya di kelas VIP, dikasih amplop, sembunyi-sembunyi, tidak dikejar KPK. Itu hebatnya ustaz. Makanya jadilah ustaz. Nah, kemudian berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah, yang saya tausiai ini, Bapak Detrandes Harin Liambo. Beliau adalah orang tua angkat saya. Beliaulah yang mengajarkan pada saya tentang kehidupan, tentang kebijaksanaan, bersama anaknya Elin. Saat saya KKN di Onembute, sekarang Anggondara, pada tahun 91, 33 tahun yang lalu, rumah beliau dijadikan tempat untuk belajar Al-Quran anak-anak Onembute, dan sayalah gurunya. Hampir 200 orang selama 2 bulan. Beliaulah mengajarkan bagaimana akhlak yang baik, bagaimana berbuat yang baik bersama ibunda yang ada di sini. Sehingga mohon maaf, mungkin satu-satunya mahasiswa KKN yang aktif dan menjadikan tempat KKN itu sebagai saudaraku sendiri hanya saya mungkin. Selama 33 tahun sampai hari ini, yang namanya Onembute, Anggondara, Ausole, Batu Merembe, SP4, SP5,
termasuk bagian bawah, itu sangat kental persaudaraannya dengan saya. Maka saya banyak keluargaku di sana, keluarga angkatku karena KKN. Sampai hari ini Pak, boleh ditanya ibu ini. Ibu ini kalau saya ketemu di majelis ta'lim, ia panggil saya itu anak saya. Orang lain heran, mengapa ada anakmu orang dari Butur? Diceritakan pada beliau. Ketika saya sudah pulang dari KKN, beliau memberikan bekal pada saya, sepasang ayam Bangkok untuk saya pelihara. Dan apa kata beliau? Mohon maaf ini, mohon maaf. Kata beliau pada saya, nah, saya lihat kamu punya perilaku, insya Allah kamu bisa jadi orang terkenal nantinya. Itu kata beliau almarhum. Sehingga saya datang di sini bukan untuk ceramah siapa-siapa, tetapi saya ceramah di hadapan orang tua saya, dan sekarang ada ibunda saya yang ada di kanan ini, dan anak-anak beliau yang jumlahnya 7, kemudian saudara-saudaranya 7, kemudian menantunya juga ada berapa orang, kemudian cicitnya yang berjumlah cucunya berjumlah 27 orang, dan cicitnya 11 orang adalah orang-orang yang memang juga akrab dengan saya. Saya bukan dianggap orang lain, tapi saya dianggap hanya sendiri. Beliau memang meninggal dunia, tetapi ingat, ada orang meninggal dunia umurnya sangat pendek di dunia ini, tetapi sesungguhnya umurnya amat panjang kalau mereka itu orang yang baik. Mengapa? Karena walaupun usia seperti Nabi 63 tahun di dunia ini tidak terlalu lama, tetapi sudah berabad-abad Muhammad itu hidup terus-menerus dalam pikiran hati dan ucapan lisan kita. Kita sebut terus namanya, termasuk nama beliau ini yang hari ini cukup genap ke 1 tahun. 1 tahun Bu ya meninggalnya. Nah, justru itu beliau tetap hidup karena beliau adalah orang yang memang baik dan telah mendidik anak-anak di sana menjadi orang-orang yang terkenal. Dan murid-murid saya mengaji, sudah ada yang jadi tentara, yang sudah ada yang jadi polisi militer, sudah ada yang jadi pejabat. Maka saya bangga ketika pulang di sana. Pulang di sana tinggal saya pilih-pilih rumah mana tempatku untuk tidur, karena semuanya bagaikan keluarga kandung sendiri. Disinilah maka berbuat baiklah kepada banyak orang, karena amat tidak baik kalau kita meninggal dunia yang hadir cuma sedikit. Itu menunjukkan kita punya perilaku yang buruk dengan sesama manusia. Tetangga saya tahun 2017 saya ceramah, dia seorang kaya raya, seorang kontraktor, 21 orang yang hadir pada saat meninggal dunia. Tetangga hanya 3 orang, termasuk saya yang tausiah. Selebihnya hanya menantunya. Setelah saya tanya tetangga, mengapa kalian tidak datang? Mereka berkata, buat apa? Orang itu walaupun kita undang dalam acara kita di samping rumah, dia tidak pernah datang karena merasa diri mungkin lebih kaya, lebih hebat dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.